Bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang bunyi dan pendengaran. Yang akan kita bahas hari ini adalah bunyi dan pendengaran. Bunyi secara umum merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi. Contohnya, pita suara bergetar ketika kita berbicara. Kemudian, gamelan yang dipukul akan menimbulkan bunyi. Nah, itu disebut dengan sumber bunyi. Bagaimana proses terjadinya bunyi? Kita akan melihat proses terjadinya bunyi. Perhatikan, bagaimanakah proses terjadinya bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, penggaris yang bergetar. Nah, akan menimbulkan bunyi. Benda dari titik A ke titik B, kemudian kembali ke titik A, berpindah kembali ke titik C. Benda yang bergetar dapat menimbulkan bunyi. Gerak dari A, B, A, C, A disebut satu getaran. Banyaknya getaran setiap detik disebut frekuensi. Nah, kita lanjutkan. Jenis bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran yang memiliki frekuensi tertentu. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Hz ini dibaca Hz. Kemudian, contoh bunyi infrasonik adalah getaran gempa bumi. Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik. Hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah gajah dan jangkrik. Berikutnya, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya 20-20.000 Hz. Nah, ini bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Seperti suara berisik itu antara 20 Hz. Kemudian suara pesawat terbang itu 120 Hz. Nah, manusia bisa mendengar pada bunyi audiosonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, ya. Lebih dari 20.000 Hz. Contoh bunyi ultrasonik adalah gelombang sonar yang dipancarkan kapal laut. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik. Hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, gelombang sonar adalah bunyi yang dipancarkan kapal laut untuk mengetahui keadaan di bawah laut. Nah, untuk mengetahui posisi kapal yang tenggelam atau mungkin pesawat terbang tenggelam di dasar laut di mana itu juga menggunakan bunyi atau menggunakan gelombang sonar itu. Frekuensi bunyi menentukan tinggi rendahnya nada. Frekuensi bunyi nada tinggi maka akan nada tinggi. Frekuensi bunyi rendah akan menimbulkan nada rendah. Frekuensi bunyi tinggi menimbulkan nada tinggi. Frekuensi bunyinya rendah menimbulkan nada rendah. Amplitudo bunyi menentukan kuat lemahnya bunyi. Nah, setiap bunyi jika amplitudenya tinggi maka bunyi semakin kuat. Jika amplitudenya rendah maka bunyi lemah. Ya. Nah, sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat pada benda padat. Contohnya nih, dokter sedang memeriksa pasien, denyut jantungnya terdengar.
Ini bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat di air, di dalam air. Contohnya ini ikan lumba-lumba. Wah, ini ada suara kedengeran. Bunyi merambat di udara. Itu saat kita berbicara, teman kita mendengar suara kita. Itu contoh bunyi dapat merambat di udara. Nah, kecepatan perambatan bunyi melalui media paling cepat melalui benda padat, kemudian melalui benda cair, dan terakhir melalui benda gas. Jadi yang paling cepat melalui benda padat, lebih besar daripada benda cair, kemudian baru ke gas. Oke. Bunyi dapat dipantulkan. Nah, contoh, ada sumber bunyi. Kemudian bunyi akan masuk ke sini, mengenai benda dan akan memantul. Gelombang bunyi datang, kemudian gelombang pantulan itu yang berwarna hijau ini. Ya, jarak sumber bunyi ke bidang pantul sejajar. Nah, saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Ya, macam-macam bunyi pantul antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika berbicara di ruangan yang sempit. Kemudian gema. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Suara orang teriak di lembah misalnya. Ya, gema adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Ya. Contoh, saat kita berteriak di tebing, suara kita akan mengenai tebing. Halo, tuh. Nah, tebing akan memantulkan suara kita, akan tetapi jaraknya agak jauh, membuat bunyi pantulan tersebut terdengar setelah kita selesai berteriak. Halo. Nah, jadi saat gema terjadi, satu pantulan akan terdengar setelah kita selesai berteriak. Sering melakukan itu? Iya. Nah, kita lihat ya. Nah, pantulannya begini. Kemudian gaung. Nah, gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Contohnya, suara yang terdengar ketika kita berbicara di ruangan yang sempit. Nah, saat gaung kita tidak dapat mendengar jelas suara asli kita. Jadi yang terdengar suara gaungnya. Hal tersebut terjadi karena bunyi pantulan datang bersamaan dengan bunyi asli. Nah, bunyi pantulan yang datang bersamaan dengan bunyi asli disebut gaung. Contohnya ini. Suaranya keluar, kemudian langsung balik. Bareng. Bersama-sama. Oke, ada orkestra ini. Untuk mencegah gaung, dinding ruangan pertunjukan biasanya dilapisi dengan karet atau busa. Supaya meredam suara atau meresap suara yang masuk ke dinding, jadi pemantulannya tidak terlalu banyak. Manfaat bunyi pantul. Nah, untuk mendeteksi keretakan pada logam, memeriksa retakan tersembunyi pada bagian pesawat terbang, pemeriksaan USG atau foto janin dalam perut ibu hamil, hasil pemeriksaan dengan USG itu ya, ultrasonografi. Nah, sering mendengar? Iya, itu memanfaatkan bunyi pantul. Nah, mengukur kedalaman laut seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan. Bunyi datang, bunyi pantul. Nah, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dapat mengetahui kapal selam dan kelompok ikan di dalam laut. Bunyi pada alat musik. Satu, misalnya gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Ketika senar gitar dipetik, ruangan di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar, sehingga dapat terdengar cukup keras untuk kita dengar. Nah, ruangan di situ, di dalam perkusi. Bunyi dihasilkan dari resolusi udara di dalam badan perkusi. Ya, trompet. Bunyi berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung di trompet. Indra pendengaran kita. Nah, bagian-bagian telinga. Tadi kan sudah membahas tentang bunyi.
bunyi bisa terdengar karena ada telinga. Telinga sebagai indera pendengaran. Kita akan melihat bagian-bagian telinga. Kita mendengar dengan telinga kita. Bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, benda cair, atau benda gas sehingga sampai di telinga kita. Bagian-bagian telinga manusia dikelompok menjadi 3 bagian utama. Ya, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini ya, kita lihat bagian-bagian telinga. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi. Kemudian liang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Kemudian telinga tengah. Nah, telinga tengah terdiri dari tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian gendang telinga berfungsi untuk menerima bunyi dari telinga luar dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, gendang telinga itu. Kemudian telinga bagian dalam ini ya. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran tengah lingkaran, saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan saraf pendengaran untuk meneruskan bunyi ke otak. Jadi ada suara bunyi masuk ke dalam liang daun telinga ini terdengar, masuk ke liang telinga, ke gendang telinga, baru nanti akan sampai di saraf otak kita. Bagaimana prosesnya? Nanti kita pelajari. Oke, akhirnya pada koklea. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Nah, ini bagian-bagian utama telinga. Saraf eustasius berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan faring. Bagaimana proses mendengarkan bunyi? Cara kerjanya kita lihat. Iya, kita lihat proses bunyi dapat terdengar ke telinga kita. Kita mendengar bunyi dengan telinga kita. Kemudian getaran dari sumber bunyi merambat melalui media benda padat, cair, atau gas. Gelombang bunyi ditangkap daun telinga, kemudian bunyi melalui lubang telinga. Setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga dengan tulang pendengaran. Kemudian bunyi ditangkap koklea dan dikirim ke otak melalui saraf pendengaran otak, menerjemahkan bunyi yang didengar sehingga oh itu suara radio. Nah, otak kita oh itu lagu ini. Nah, oke. Nah, bagaimana gangguan pendengaran? Kok nggak bisa mendengarkan bunyi? Ada macam-macam gangguan pendengaran. Otitis media, peradangan pada telinga tengah. Kemudian gendang telinganya normal. Ini penderita otitis pada otitis media ini ya. Nah, beda kan? Otoklerosis, kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Nah, bagaimana cara merawat telinga? Menutup telinga jika pendengaran suara yang terlalu keras. Membersihkan telinga bagian luar dengan kapas dan air hangat. Ingat, jangan menggunakan benda yang tajam dan keras, bisa merusak telinga. Tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu. Jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Demikian. Terima kasih. Tetap bersama Pak Leo di Adem Ayam YouTube channel. Semoga bermanfaat. Salam sukses.